Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Luciana, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Malang. Dan di sebelah saya masih bersama kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Sugiarto dari SD Negeri Kecamatan Wagir. Selamat siang Pak Ki. Selamat siang. Pangapunten ya Pak ya, saya membantu mengganggu waktu jenengan. Lah saya minta bantuan jenengan untuk berdiskusi sekaligus menimba ilmu dari jenengan selaku kepala sekolah. Ya Bu, bisa. Ini terkait tugas dari calon guru penggerak Pak, mewawancarai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan terutama sebagai pemimpin. Oh gitu. Sama siapa Pak? Insya Allah. Begini Pak, jenengan kan di SD saya ini kan sudah hampir 2 tahun lebih nggih. Otomatis kan banyak lika-liku ngoten nggih. Kira-kira pengalaman dari jenengan yang real yang kira-kira bisa jenengan ceritakan apa Pak? Yang nanti berhadapan dengan pengambilan keputusan tentang D5 etika. Monggo. Terima kasih Bu Lucy. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berbincang-bincang tentang sekolah kita. Mudah-mudahan kedepannya akan memberikan inspirasi yang lebih baik lagi. Amin. Terkait dengan pertanyaan dari Bu Lucy, hal-hal yang perlu, yang utama yang akan saya laksanakan di sekolah ini semenjak tahun 2003 kemarin sudah di SK-kan sekolah kita sebagai rintisan sekolah penggerak. Maka hal pertama dan hal yang utama yang akan kami angkat adalah tentang adanya kegiatan untuk mengatasi kegiatan bullying yang ada di sekolah kita. Kegiatan bullying setelah kita amati semenjak saya tahun 2022 berada di sekolah ini, kegiatan bullying setiap hari ada saja. Hal tersebut menjadikan motivasi untuk saya untuk mengatasi kegiatan tersebut, apalagi kriteria dari sekolah penggerak adalah apabila di sekolah tersebut sudah tidak ada kekerasan lagi, dalam artian sekolah tersebut bisa menjadi sekolah yang aman bagi siswa, kemudian sekolah yang dirindukan oleh wali murid. Kemudian yang berikutnya, awal masuk dulu saya mengamati dari Bapak Ibu guru. Pada waktu itu ada salah satu di antara Bapak Ibu guru tersebut yang dalam mengatasi kegiatan bullying tersebut hanya sebatas untuk kelasnya saja. Kemudian saya menginginkan bahwa dalam penanganan bullying yang ada di sekolah kami itu dilaksanakan secara kompak, secara bersama-sama, sehingga terjadi jalinan antara guru dengan guru, siswa dengan siswa, sehingga semuanya bisa bersama-sama untuk melakukan penanganan atau mencegah terjadinya bullying. Makasih Bu Lucy. Terus dari keputusan niku wau yang jenengan ambil dari permasalahan bullying itu tadi nggih Pak nggih di sekolah kita. Lah, efeknya kira-kira untuk lingkungan sekolah itu apakah sampun leres atau gimana Pak? Terus efeknya juga apa berpengaruh pada peraturan di sekolah kita? Efeknya untuk kegiatan siswa. Untuk kegiatan siswa
itu efeknya sudah berangsur-angsur baik Bu, ada efek positifnya. Kegiatan bullying itu bisa ditekan, bisa dikurangi dengan dengan usaha-usaha preventif yang dilaksanakan secara bersama-sama. Alhamdulillah ya Pak ya. Nggih. Jadi ada kemajuan ya Pak ya, dan otomatis Alhamdulillah ada. berdampak Nggih. positif bagi lingkungan sekolah Nggih. kita. Nggih. Terus menurut jenengan Pak, selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini Pak? Prosedur yang saya lakukan selama ini yang utama adalah setelah kemarin dinobatkan sebagai rintisan sekolah penggerak, itu yang pertama saya lakukan adalah tentunya bekerja sama atau berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Yang kedua tentunya memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap semua siswa tanpa kecuali. Kemudian yang ketiga tentunya mengadakan komunikasi yang lebih baik dengan wali murid. Hal sekecil apapun, baik yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas, itu saya berharap semua Bapak Ibu guru bisa mengkomunikasikan dengan wali murid. Alhamdulillah nggih Pak nggih. Jadi intinya Bapak memperjuangkan keadilan untuk siswa, terus juga guru-guru di sini nggih Pak nggih. Ya, dan intinya itu adalah mengedepankan kolaborasi. Nah, otomatis kan dari kolaborasi itu kan kita harus membangun komunikasi yang baik, yang positif dan otomatis yang sehat nggih Pak nggih. Terutama untuk rekan-rekan di lembaga ini. Nggih. Matur nuwun nggih Pak nggih. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan kira-kira yang menurut jenengan selama mengatasi atau mengambil keputusan ini yang menjadi tantangan buat jenengan piyambak? Terus pundi Pak untuk menghadapi dinamika ini? Terima kasih Bu Lucy. Yang menjadi tantangan bagi saya khususnya adalah bagaimana upaya untuk menuju ke arah sekolah yang benar-benar bebas dari bullying, kedepannya semakin baik, yang insya Allah nanti juga akan menjadi kepercayaan wali murid sehingga sekolah ini akan semakin baik. Jadi otomatis kan nanti antara siswa satu dengan yang lainnya itu terjalin persaudaraan ya Pak ya. Betul. Terus juga antara Bapak Ibu guru walaupun kita dari tempat yang berbeda-beda, otomatis kan juga terjalin komunikasi yang baik. Kemudian ya Pak akhirnya kan selain kita cuma di sini sebagai bertemu untuk bekerja, juga membangun silaturahmi dan persaudaraan. Betul. Terus Pak, kan otomatis kalau semisal ngapunten nggih, misalkan contoh aja hari ini kan Selasa ngoten. Seandainya ada permasalahan ngoten, apakah jenengan ada jadwal tertentu atau misalkan pas permasalahannya saat ini juga diselesaikan saat ini juga, atau terus pundi Pak? Kalau jadwal tertentu itu ada Bu, cuman jadwalnya tidak secara tertulis, itu tidak, cuman saya berupaya saya jadikan pembiasaan setiap hari. Setiap hari itu diadakan apel, kecuali hari Senin adalah upacara bendera. Nah, di sela-sela dalam kegiatan apel tersebut tentunya ada masukan-masukan baik tentang bullying maupun tentang kegiatan yang lain. Itu narasumbernya adalah dari Bapak Ibu guru yang ada. Jadi sudah terbiasa gitu Pak ya, jadi pembiasaan. Alhamdulillah sudah terbiasa. Selain juga menjadikan anak-anak belajar disiplin gitu Pak, karena setiap hari kita ada apel, terus juga ada motivasi dari Bapak Ibu guru untuk anak-anak. Betul. Alhamdulillah. Terus selama jenengan dalam pengambilan keputusan ini Pak, apakah ada seseorang atau Bapak Ibu guru atau mungkin dari wali murid atau faktor apa saja yang bisa membantu jenengan untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan ini Pak? Yang mempermudah tentunya
adalah yang pertama adalah semua Bapak Ibu guru yang bisa berkolaborasi dalam mendukung terlaksananya kegiatan ini. Kemudian yang kedua kali adalah terjalinnya komunikasi yang lebih baik dengan wali murid. Saya kira itu Bu Lucy. Berarti intinya ini tadi kita mengangkat bullying di SD kita ya Pak. Iya, iya. Dan alhamdulillah sekarang kita jadi sekolah penggerak. Lah otomatis kan minimal kita ada perubahan pada diri kita sendiri ya Pak ya. Lah kita membatasi dan mengurangi hal-hal pembullying itu ya Pak. Terutama untuk anak-anak juga untuk Bapak Ibu guru. Nggih. Mungkin itu Maaf Bu Lucy, untuk sekolah penggeraknya itu masih proses karena ini masih tahun pertama itu pun belum 1 tahun. Insya Allah kita masih proses pembelajaran ya Pak. Di dalam sekolah penggerak itu salah satunya adalah mewujudkan bahwa sekolah itu betul-betul aman dan nyaman bagi siswa. Alhamdulillah juga nanti bisa berdampak positif untuk lingkungan sekolah juga. Baik Pak, terima kasih nggih Pak, nggih luar biasa. Sama-sama. Penjelasan dari jenengan otomatis itu salah satu ilmu baru bagi saya, belajar menjadi pemimpin yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Sama-sama. Saya banyak belajar dari jenengan Pak, terutama selama ini support dari jenengan selaku saya guru penggerak sangat luar biasa dan sangat berdampak positif sekali. Mboten mawon nggih Pak nggih, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Lucy, mudah-mudahan untuk proses guru penggeraknya sudah selesai, cepat selesai, sehingga semua ilmu yang didapatkan dari proses sekolah penggerak ini bisa diterapkan di sekolah ini. Saling berkolaborasi. Matur nuwun nggih Pak nggih. Sami-sami. Terima kasih Bapak Ibu semua guru penggerak di Indonesia. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan sukses untuk kita semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Luciana, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Malang dari SD Negeri 3 Jedong. Oke. Dengan ini saya ditemani Bapak Budiono. Monggo Pak. Saya perkenalkan, di sini saya Kepala Sekolah SDN 2 Pandanrejo, Kecamatan Wagir, Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Wagir. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih nggih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Sekaligus saya mau menimba ilmu dari jenengan selaku kepala sekolah. Dengan terkait tugas saya sebagai guru penggerak Pak nggih, untuk mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai pemimpin di sekolah. Bisa dimulai Pak? Monggo, dimulai Bu. Yang pertama Pak nggih, jenengan kan jadi kepala sekolah tidak baru nggih Pak nggih, tidak yang 1-2 minggu, pasti sudah bertahun-tahun. Pasti di lembaga jenengan pasti ada sesuatu permasalahan lah yang membuat jenengan mengambil keputusan dalam dilema etika itu kan pasti ada perasaan gimana. Mungkin bisa jenengan ceritakan Pak pengalaman yang real dari jenengan untuk mengambil keputusan di lembaga jenengan? Iya Bu, di sekolahan ini dulu ada kasus kelas 6 Bu. Anak tersebut dulunya dari kelas 1 sampai kelas 5 itu rajin sekolah. Nggak tahu kelas 6 ini kok sudah sering nggak masuk. Saya tanyakan ke temannya juga nggak ada kejelasan. Jadi ada kasus anak yang dulunya sekolah rajin, sekarang sudah kelas 6 sudah nggak rajin lagi. Nggak ada apa ini, kira-kira gitu.
Jadi ini kita mengangkat kasus tentang kelas 6 ya Pak Iya, ya. kelas 6. Apalagi kita ketahui kan kita juga mendekati ujian ya Pak Iya, ya. iya, Bu. Untuk kelulusan ya otomatis ya sangat berdampak sekali untuk jenengan ya, otomatis berpikir keras ini ya Pak ya. Berpikir, Bu. Lah, terus dari peristiwa yang jenengan ceritakan tadi, kira-kira jenengan dalam mengambil keputusan untuk menghadapi permasalahan yang ada itu dos pundi Pak? Untuk mungkin kan jenengan nanti berdampak benar salahnya, Iya. iya, untuk jenengan, untuk lingkungan sekolah, mungkin untuk anak-anak, dan mungkin untuk guru-guru. Mungkin bisa jenengan ceritakan Pak? Untuk menghadapi anak-anak kelas 6 yang sudah tidak rajin sekolah ini, Bu, saya komunikasikan dengan wali murid. Gitu. Setelah saya komunikasikan dengan wali murid, saya minta waktu saya bersama wali murid kelas 6 untuk datang ke rumahnya, ingin tahu permasalahan real di rumahnya ada apa. Caranya seperti itu, sehingga nanti dengan adanya kita mengetahui langsung keadaan di rumahnya, dengan adanya penjelasan dari orang tua, dengan adanya penjelasan dari anaknya, sehingga nanti kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil solusi. Juga sekolahan tetap mau membantu anak tersebut kalau kekurangan biaya, begitu Bu, dari sekolah kami. Kalau saya tangkap ini tadi dari pernyataan jenengan, jenengan kan mengomunikasikan dulu dengan wali murid ya Pak, entah itu dari permasalahan ekonomi atau mungkin dia punya masalah ngoten ya Pak. Kira-kira ada nggak Pak kekhawatiran dari jenengan atau dari sekolah Pak dari masalah ini Pak? Kalau kekhawatiran sih tidak ada, tapi justru saya merasa hal ini positif untuk menyelesaikan masalah. Dengan adanya saya datang ke rumahnya, kayaknya itu yang terbaik untuk menyelesaikan masalah siswa di lembaga sekolah ini. Caranya begitu, Bu. Itu tadi kan langkah-langkahnya jenengan komunikasi dulu dengan guru kelas, terus wali murid, lah terus jenengan datangi ke rumah. Lah kira-kira Pak dari pengambilan keputusan yang sudah jenengan lakukan, jenengan yakin apa belum Pak dari pengambilan keputusan itu? Saya yakin Bu, saya mengambil keputusan itu nanti hasilnya positif itu. Karena kalau saya hanya mendengarkan berita dari wali muridnya, saya nggak tahu kenyataan di rumahnya, justru nggak menyelesaikan masalah. Tapi dengan adanya saya datang ke rumahnya, ini hasilnya positif gitu. Jadi di sini artinya jenengan memperjuangkan keadilan ya Pak, untuk semua pihak. Untuk guru kelas, juga untuk wali murid, dan untuk siswa itu sendiri ya Pak ya, biar tidak putus sekolah. Jadi intinya dari semua kasus ini tadi kolaborasi itu penting sekali ya Pak. Penting Bu, dengan wali murid, dengan guru gitu. Jadi hal-hal apa saja Pak kira-kira yang jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Misalkan jenengan itu harus mempertimbangkan dulu atau langsung wonten dos pundi? Ya, saya selalu komunikasi dengan dewan guru, Bu. Dengan adanya masukan-masukan dari dewan guru itu, agaknya keputusan saya nggak salah. Iya. Luar biasa Pak. Jadi memang kita itu nggak bisa ya Pak ya, namanya hidup dalam lingkungan pembelajaran ini kita hidup sendiri nggak bisa ya. Jadi bisa, kita perlu namanya kolaborasi. Terus Pak dari kejadian ini Pak ya, mungkin dari kasus-kasus yang lainnya, apakah ada jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian kasus dilema etika? Atau mungkin juga seumpama ada misalkan hari ini hari Senin ngonten ya Pak ya, ada masalah, apakah langsung diselesaikan saat ini juga? Atau mungkin jenengan masih mencari tahu permasalahannya atau dos pundi? Terus kira-kira biasanya jenengan menyelesaikannya di mana Pak? Untuk jadwal untuk permasalahan begini, jadwalnya ada Bu, lihat kondisi. Kalau misalnya kok kasusnya ini harus segera diselesaikan, ya tidak harus menunggu jadwal. Jadi minta masukan dari teman-teman guru dulu, selesai dapat masukan begini, kita mengambil langkah-langkah lebih cepat diselesaikan lebih baik begitu Bu. Berarti nggak harus sesuai jadwal ya Pak ya. Kalau memang benar-benar satu urgent memang harus segera diselesaikan ya langsung ya Pak ya. Iya begitu. Terus
dari semua yang telah jenengan sampaikan itu tadi Pak, dalam pengambilan keputusan, kira-kira adakah faktor yang bisa membantu jenengan atau mempermudah dalam pengambilan keputusan? Ada Bu, yang jelas karena di sini saya tidak sendirian, Nggih. ada komite, ada paguyuban, ada juga teman-teman dengan guru. Segala permasalahan itu selalu saya komunikasikan dulu. Ada permasalahan begini bagaimana untuk kita cari solusinya. Dari teman-teman itu biasanya selalu memberikan masukan untuk kebaikan gitu. Nggih, saling Iya. kerjasama Iya, intinya ya selalu. Pak ya. Iya. Terus dari pembelajaran yang terjadi ini tadi Pak, dalam jenengan sebagai selaku kepala sekolah yang sudah melakukan pengambilan keputusan dalam D5 Etika, Iya. kira-kira pembelajaran yang bisa diambil atau dipetik apa Pak? Dari yang bisa kita ambil di sini Bu, itu bahwa di lembaga ini kita selalu kerjasama dengan ya terutama pemangku kepentingan di sekolah, ada komite, ada paguyuban, ada dewan guru, termasuk ada pimpinan kepala sekolahnya untuk mengambil kebijakan ini yang terbaik. Kalau yang biasa saya lakukan, selalu saya komunikasikan dulu dengan teman-teman dewan guru. Selesai itu baru nanti saya dengan mudah untuk bisa mengambil keputusan begitu. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Nggih, luar biasa sekali pemaparan dari jenengan terkait pengambilan keputusan seorang pemimpin. Jadi nanti saya bisa belajar banyak Pak untuk dalam melakukan pengambilan keputusan dari cerita jenengan ini tadi, terutama bagaimana menyikapi hal-hal yang berhubungan dengan dilema etika untuk mengambil keputusan. Iya, Matur nuwun sanget nggih Pak Sama-sama, nggih, Bu, mengganggu sama-sama. waktu jenengan Iya. dan berbagi ilmu dengan saya. Iya. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Budiono selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 2 Pandan Pandan Rejo. Iya. Terima kasih untuk semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi